Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Walidina. Saya dari Universitas Pancasila Bekasi. NIM saya 289215195 dari Prodi Manajemen Indonesia. Di sini saya akan membahas materi dari pasar uang dan modal. Nah, di sini ada penjelasan dari apa itu pasar modal. Nah, di sini kita akan menjelaskan dulu dan memahami pengertian dari pasar modal. Pasar modal adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek atau surat berharga. Pasar modal juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian, pasar modal dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal atau dana. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities maupun perusahaan swasta. Nah, di sini ada fungsi pasar modal. Pasar modal sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak memerlukan dana jangka panjang atau perusahaan mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama ada ekonomi dan keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari dana ke pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Dengan menginvestasikan dananya, para pihak pemilik dana mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Nah, di dalam keuangan, dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh perusahaan atau pihak yang memerlukan dana dan para pemilik dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktif real. Nah, di sini ada instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham. Apa itu saham? Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan perseroan perdagangan. Manfaat yang diperoleh dari pemilikan saham adalah dividen atau bagian dari keuntungan yang dibagikan kepada pemilik saham. Dan selanjutnya ada kartu parkir. Nah, yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan utang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jangka tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi berupa tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada surat berharga lainnya. Nah, selain dari dua jenis efek yang telah diuraikan di atas yang sudah banyak digunakan sebagai media utang di Bursa Efek Indonesia, terdapat beberapa jenis efek yang juga dapat digunakan sebagai media utang seperti warrant, option, dan right issue. Warrant adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu pasar perdana. Pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Pasar perdana merupakan penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit atau isu sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, di sini yang kedua ada pasar sekunder. Nah, kita akan membahas apa itu pasar sekunder. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini hingga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Pada pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Nah, manfaat pasar sekunder bagi perusahaan yaitu sebagai tempat untuk menjemput investor lembaga dan perseorangan. Nah, selanjutnya ada entitas yang terlibat atau pelaku pasar modal. Yang pertama itu ada emiten. Nah, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu emiten. Emiten adalah perusahaan yang menjual pemilikannya kepada masyarakat
komposisi modal. Yang kedua ada investor. Investor atau pemilik dana atau pemodal adalah badan atau perorangan yang membeli pemilikan suatu perusahaan properti. Pemodal perorangan adalah orang atau individu yang atas namanya sendiri melakukan penanaman modal atau investasi. Sedangkan pemodal badan atau lembaga adalah investasi yang dilakukan atas nama lembaga seperti perusahaan dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada lembaga penunjang. Lembaga penunjang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bekerjanya pasar modal. Lembaga penunjang tersebut yaitu penjamin emisi atau underwriter, penanggung atau guarantor, wali amanat atau trustee, perantara perdagangan efek atau broker dialah, pedagang efek atau dealer, perusahaan surat berharga atau securities company. Nah, selanjutnya kita akan membahas pasar uang. Definisi pasar uang. Pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Fungsi pasar uang sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun untuk menempatkan dana atas kebutuhan likuiditasnya. Nah, di sini ada ciri-ciri pasar uang. Yang pertama, menekankan pada pemenuhan dan jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Dan yang ketiga, ada tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Nah, selanjutnya ada pelaku pasar uang, yaitu yang pertama ada bank, yang kedua ada yayasan, yang ketiga ada dana pensiun, yang keempat ada perusahaan asuransi, yang kelima ada perusahaan-perusahaan besar, yang keenam ada lembaga pemerintah, dan yang ketujuh ada lembaga keuangan lain, dan yang kedelapan ada individu masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan adanya pasar uang. Alasan kenapa pasar uang dibutuhkan dalam sistem perekonomian adalah banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows dan outflows. Misalnya, perusahaan melakukan penagihan dari klien pada periode tertentu dan pada waktu yang lain. Dia harus mengeluarkan uang untuk menutupi biaya operasionalnya. Nah, di sini kita akan membahas perbedaan dengan pasar modal. Pasar uang dikenal sebagai pasar yang menyediakan sarana peminjaman dana dalam jangka pendek atau jatuh tempo kurang atau sama dengan 1 tahun. Sedangkan pasar modal kebalikannya, yakni mempunyai jangka waktu panjang atau lebih dari 1 tahun. Nah, di sini ada mekanisme pasar uang. Pasar uang berbeda dengan pasar modal yang tadinya dilakukan melalui bursa atau stock exchange. Pasar uang sifatnya abstrak, tidak ada tempat khusus seperti halnya dengan pasar modal. Transaksi pada pasar uang dilakukan secara OTC atau over the counter market, dilakukan oleh setiap peserta atau partisipan melalui desk atau dealing room masing-masing peserta. Nah, di sini ada fungsi pasar uang. Ada 4 fungsi pasar uang, yaitu yang pertama sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga jangka pendek, yang kedua sebagai penghimpun dan menghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek, yang ketiga sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi, dan yang keempat sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Nah, selanjutnya ada tujuan pasar uang. Dari pihak yang membutuhkan dana, yaitu ada untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, dan sedang mengalami kalah penting. Nah, dari pihak yang menanamkan dana, yaitu ada untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan, dan yang terakhir ada spekulasi. Nah, di sini ada jenis-jenis risiko investasi dalam pasar uang. Yang pertama ada risiko pasar. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu risiko pasar. Risiko pasar yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga, mengakibatkan
masyarakat yang berpendapatan rendah. Nah, yang ketiga ada risiko gagal bayar, yaitu resiko yang terjadi akibat peminjam atau debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, yang selanjutnya ada risiko inflasi, yaitu risiko daya beli atau credit risk. Nah, yang kelima ada risiko valuta atau currency exchange rate risk, yaitu risiko yang timbul karena fluktuasi kurs valuta. Nah, yang terakhir ada keenam ada risiko politik, yaitu risiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan